Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Madani, kali ini kita berjumpa di acara podcast perdana Al-Madani di channel MDN TV. Nah, kali ini kita berjumpa setelah Ramadan ya. Semoga sobat-sobat Madani sehat-sehat nih habis Ramadan. Kalau misalnya ada tidak sehat mungkin karena kebanyakan makan daging habis lebaran. Saya doakan semoga yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat terus bekerja menjalani aktivitas sehari-harian ya. Amin. Oke. Kali ini kita temanya podcast nih. Jadi perkenalin dulu, kita punya dua orang yaitu host dan bintang tamu. Perkenalin, hostnya itu adalah diri saya sendiri yaitu Diki Zikrullah Al-Said ya. Karena ini podcast juga ya kan, pasti harus ada bintang tamunya. Nah, kali ini kita mengundang salah seorang santri sebagai bintang tamu yaitu Andi Rasya Muzaffar Gurdi ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Akhi Rasya, minal aizin wal faizin ya. Bagaimana nih kabarnya Akhi Rasya setelah bulan Ramadan nih? Alhamdulillah, setelah bulan Ramadan sehat, apalagi bulan Ramadan kan bulan yang penuh keberkahan. Ya, betul Ditambah sekali. lagi bulan Ramadan ini santri-santri pasti libur. Iya. Enaknya libur ya, kita para santri, kita santri-santri para libur. Rehat dari kepelajaran yang setiap hari Iya. kita rasakan. Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tanya nih sekarang, Rasya sekarang menginjak umur berapa sih? Kalau umur sekarang sekitar 12 tahun dan alhamdulillahnya di tanggal 24 April yang akan mendatang ini saya ulang tahun loh. Doakan ya semoga panjang umur lagi. Amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih. Oke. Kalau kelasnya sekarang kelas berapa? Kalau kelas 7 semester 2. Oh, kelas 7 semester 2 atau kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Kalau tempat tinggalnya Akhi Rasya di mana? Kalau tempat tinggal di Palatae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Oh, Kalau antum? kalau saya di Bone juga. Jadi sama-sama Bone kita. Satu kampung ya. Satu kota, satu kabupaten ya. Saya juga di Bone di 77. Ya. Kalau perjalanan Palate berarti ke sini lumayan jauh ya? Lumayan sih. Sekitar kalau naik mobil itu bisa sampai 1,5 jam. Tapi kalau naik motor sih bisa sampai 30 menit atau 40 menit tergantung kecepatan. Jadi balap. Balap. Kalau motor kan bisa nyalip-nyalip kan. Ya, enak, dia kan kecil. Kalau mobil susah nyalip-nyalip. Sulit karena dia kan besar bodinya. Oke. Nah, kali ini kita punya bintang tamu Sobat Madani yang impiannya ini besar ya. Pasti dong, semua orang pasti impiannya banyak. Banyak, tapi kali ini impiannya salah satu santri yang impiannya besar. Nah, kita tanya dulu nih, apa impiannya santri ini? Asik. Sebelum saya jawab ya, saya mau tanya dulu nih, impian yang mana dulu? Impian mulai dari kecil kah atau sekarang? Oh, terserah aja nih, ceritain aja semuanya. Kalau ceritain soalnya, oke. Aku mulai dari kecil aja ya. Iya. Jadi cita-cita waktu kecil itu sebenarnya satu, tentara. Tapi orang tua maunya aku jadi polisi. Jadi walaupun sama-sama abdi negara, tapi kan tetap beda kan. Oh iya, jabatannya. Tapi sering berjalannya waktu, aku mulai cinta sama polisi. Oh, Bukannya bukannya terlalu mengikuti kemauan orang tua, tapi memang sedikit-sedikit mulai cinta dengan kepolisian, ditambah dengan restu orang tua makin cinta lagi. Tapi pernah 50-50 karena mau jadi atlet, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya emang di hatinya ini mentoknya polisi sih, bukan atlet. kalau mau jadi atlet, emangnya mau jadi atlet apa? Kalau maunya ya jadi atlet futsal, badminton, gitu-gituan lah. Kalau polisi, cintanya itu apa yang kamu cintai dari kepolisian tuh yang membuatmu cinta banget? Kalau kecintaan terhadap kepolisian sih pertama ya, karena orang tua memang sangat mengamanahkan untuk aku menjadi polisi. Ditambah polisi kan keren-keren yang pangkat-pangkat brimob. Wah, Keren banget tuh. Salaman sama Pak Prabowo gitu. wah, enak tuh. Bisa hormat kepada Pak Presiden. Wah, asik.
Nah, kita sekarang beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, soal impian lagi nih. Asik. Impian deh. Impian deh. Nah, soal orang tua juga nih. Jadi kalau misalnya ada seorang orang tua yang tidak mendukung impian anaknya. Oh, seperti berbeda pikiran begitu. Ya, sama kayak cerita Akhi Rasya tadi, ada perbedaan pikiran antara orang tua dan anak Ah, gitu. sebenarnya sih kalau tentang berbeda pikiran dengan orang tua sih itu wajar. Wajar ya. Kan memang setiap orang itu beda-beda pikirannya, walaupun itu orang tua dan anak. Karena setiap orang itu pasti pikirannya berbeda-beda. Jadi yang saya mau katakan sih, sebenarnya kalau perbedaan antara orang tua dan anak pikirannya itu cukup gampang untuk mengatasinya. Kecuali kalau anak ini memang tidak pintar untuk mengatasinya, tidak pintar untuk mencari bagaimana cara untuk orang tua ini setuju dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Betul betul. Jadi begini sebenarnya, kalau kita itu bisa mengajak orang tua ini untuk ngomong baik-baik, pasti tidak mungkin dong orang tua nggak mau kalau itu hal baik. Betul betul. Karena seegois apapun orang tua, sekeras kepala apapun orang tua, dia tidak ingin kalau anaknya ini pasti masa depannya jelek. Sedangkan jika anaknya ini mengikuti keegoisan dari orang tuanya, bukan dari mimpinya tapi mimpi orang tuanya, tidak mungkin si anak ini mau bersungguh-sungguh. Betul. Kecuali dia mempunyai cita-cita dan orang tuanya ini mempunyai cita-cita juga, tapi lama kelamaan anak ini memang cinta juga sama cita-cita si ibu, cita-cita si ayah, cita-cita orang tua lah. Gitu. Jadi kita harus ngomong baik-baik. Sebenarnya sih saya punya cerita, saya punya kisah. Ini dialami dengan oleh sepupu saya. Sepupu Ya. Akhi. Yes. Oh, boleh dong ceritain. Jadi ceritanya ini sepupu saya ini baru lulus SMA. Dan waktu itu dia sangat bermimpi-mimpi, berimpi-impi, berangan-angan untuk dia mau sekali mempunyai usaha sendiri. Dan dia itu maunya kayak jadi barista kafe gitulah. Wah. Tapi biasa kan, seperti yang saya bilang tadi, berbeda pendapat dengan orang tua. Jadi si orang tua ini maunya untuk dia ini, sepupuku ini menjadi mahasiswa. Nah, tapi karena perbedaan pendapat dan anaknya yang sudah memang dari kecil dia impi-impikan untuk punya usaha sendiri, akhirnya ngomong baik-baik deh. Ibu, saya ini panjang lebar lah. Dia ngomong baik-baik dan dia yang jelas dia mengatakan itu bahwa dia ingin membuktikan bahwa ibunya mengalir ini tidak sia-sia. Apapun yang dikeluarkan ibunya, apapun yang diusahakan orang tuanya, ayahnya, ibunya, segala macam orang tuanya, itu tidak akan sia-sia. Dia ingin membuktikan bahwa prestasinya itu berguna Untuk orang tuanya. untuk orang tuanya dan untuk orang ramai bahkan. Dan terbukti akhirnya dunia perkopiannya ini, dunia kebaristaannya ini, dunia kafenya ini terkenal sampai pasar Indonesia. Wah, besar dong. Sadar. Wah. Walaupun mulai dengan bisnis-bisnis yang kecil, mulai dari kerja di tempat orang sampai sekarang sudah punya tempat sendiri, Sudah punya karyawan. sudah punya karyawan. Dulu jadi karyawan, sekarang punya karyawan. Wah. Jadi sukses sekarang ya. Sukses. Jadi tidak ada masalah untuk tentang perbedaan pendapat dengan orang tua. Yang kurangnya itu kalau dia ini berbeda pendapat dengan orang tuanya, tapi dia tidak ingin menyelesaikan masalahnya. Dia langsung jatuh, dia langsung down. Soal down. Lanjut. Mau nanya, kalau misalnya kita kan santri juga nih. Betul. Tidak. Pasti dong. Nah, santri itu punya cita-cita banyak kan. Ada yang mau ke Mesir, Sudah jelas. ada yang mau jadi kiai, pimpinan pondok gitu. Tuh, Masya Allah sekali. Masya Allah sekali cita-cita begitu. Betul. Tapi pas dilihat masa depannya, dia itu jadi ustadz di tempat pengajian kecil doang.
gitu. Oh, Tiba-tiba dia tuh down ya. Seperti yang akhirnya saya tadi ceritakan tentang down, ini juga nyambung ya tentang bagaimana sih, apa faktor-faktornya begitu, kenapa dia bisa oh, down, oh tentang kejatuhan. kejatuhan. Kalau faktor-faktor menurut saya, kalau faktor-faktor kejatuhan itu tentang banyak hal. Tapi yang biasanya terjadi pada orang-orang ramai adalah ketika mentalnya itu lemah, Oh, mental. mental. Dia diajak sedikit jatuh, menyerah, ganti lagi. Jadi mental-mental begini tuh harus dihapuskan. Karena kenapa? Mental-mental begini yang akan menjatuhkan atau menggagalkan cita-cita yang kita impikan. Begitu. Jadi kalau mental kita kuat, sebagaimanapun orang itu mengajak kita, kita tetap bangkit. Kita jadikan itu sebagai motivasi. Kita jadikan itu sebagai pembantu lah, tembak pembantu yang setiap dia menembak, nyawa kita bertambah ceritanya. Jadi setiap dia menembak itu semangat kita makin naik. Jangan jadikan ejekan itu sebagai tembakan peluru yang akan menghancurkan tembok-tembok. Dan tembok itu semisalnya diri kita. Jika itu terus ditembak, itu akan roboh. Tapi jika ditembak dengan peluru yang membantu, itu akan bangkit, bangkit, bangkit. Bahkan bisa jadi itu akan lebih kuat daripada peluru yang menembak tadi, peluru jelek yang menembak tadi. Jadi itu mental kita harus kuat. Kita jadikan ejekan itu menjadi motivasi. Misalnya kamu bilangin saya gendut. Nah, kok gendut? Kau tidak bisa jadi polisi, kamu gendut. Saya jadikan itu motivasi. Saya ini memang gendut, makanya saya mau kurus karena saya mau jadi polisi. Jangan, oh ini gendut kok tidak jadi polisi. Ya, saya gendut, tidak mungkin saya bisa jadi polisi. Saya menyerah saja. Kalau begitu tidak mungkin kamu akan mencapai impianmu jika mentalmu lemah. Makanya faktor-faktor yang paling sering ditemukan bagi orang ramai itu ketika dia sering down adalah itu, mentalnya lemah. Mentalnya terlalu lemah, itu salah satu faktornya Yang paling sering ditemukan. yang sering ditemukan. Tuh. Kalau menurut Anda faktor-faktor lain apa lagi ya? Faktor lain pertama, perbedaan pendapat. Ya, kembali lagi ke perbedaan pendapat Dengan orang tua. Dan juga itu yang tentang tanpa usaha juga ya. tanpa usaha, dan juga tentang bahwa nama baiknya tercoreng karena mungkin pernah melakukan sifat-sifat buruk. Tapi kan biasa sekarang orang-orang terdengar di satu telinga, ucapan itu akan terbang ke telinga lainnya. Betul. Terus terbang sampai mungkin menyebar ke seluruh desa, kecamatan, bahkan sampai seluruh Indonesia. Ngomongin lagi soal tentang itu ya, mau nanya lagi tentang impian. Banyak tuh sekarang anak-anak, bahkan bukan di Indonesia, banyak juga di seluruh dunia, itu dia mengatakan kepada seluruh orang, contohnya nih, dia mau jadi damkar. Kepada seorang dia bilang, saya mau jadi damkar gitu, tapi aslinya dia nggak ada usaha. Bagus. Itu menjadi omong kosong. Oh, sorry saya bilang tadi bagus, ternyata omong kosong. Itu hanya omong kosong. Weish, Tidak ada usaha yang dia lakukan. Nah, jadi itu hanyalah sebuah omong kosong. parah banget. Jadi itu juga bahkan terjadi di Indonesia, di dunia bahkan banyak terjadi. Oh, kalau di Indonesia tepatnya wakil-wakil rakyat gitu. Banyak juga. Kalau di ekonomian, di kenegaraan juga banyak terjadi seperti itu. Hal seperti omong kosong. Oh, jadi maksud antum, misalnya ada orang yang bercerita bahwa saya mau jadi, misalnya kita ambil arsitek lah. Iya. Saya mau jadi arsitek, tapi tidak ada usahanya, gitu. Begitu, Cuma betul. omong kosong. Dia cuma omong kosong. Itu lebih tepatnya dia bodoh sih. Lebih tepatnya dia itu sama saja seperti mengkhianati dirinya sendiri. Oh, Karena coba, dia mau dibilang jago, tidak kan? Dia mau dibilang pintar, tidak juga. Karena orang sekarang itu pintar, Pak.
orang itu sekarang pintar. Dia itu tidak bodoh. Dia itu melihat dari hasilnya, bukan prosesnya. Kalau betul. masa dia lihat prosesnya dulu, siapa tahu hasilnya jelek, dia pasti lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, pasti dia ikuti prosesnya. Kalau hasilnya jelek, tidak mungkin dia ikuti prosesnya. Jadi yang kita lihat itu hasilnya. Kalau dia cuma umbar-umbar, tapi tidak ada yang asli, pasti dia akan diejek. Karena yang dilihat itu hasilnya. Sedangkan kalau dia omong kosong begitu, itu sama saja dia mengejek dirinya. Karena dia itu tidak punya semangat untuk mengejar impiannya. Sedangkan jika dia mengejar impiannya itu bagus-bagus, dia membuktikan bahwa omongannya ini bukan omong kosong, tapi omongan yang benar-benar dalam hati dia. Betul. Jadi kalau omong kosong begitu, itu sama saja mengejek dirinya sendiri, mengkhianati dirinya. Jelek juga ya. Jelek, namanya langsung jelek, dibilang sombong. Sombong tanpa pembuktian. Wah, iya juga ya. Seperti gentong yang nyari bunyinya tapi tidak ada Isinya. Betul. Oh, betul juga kata Akhi Rasya ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Akh. boleh. Boleh ya. Ini soal dunia pekerjaan. Biasanya banyak terjadi. Contohnya kita ini masuk dunia perkantoran. Kita punya teman nih yang bantu kita terus. Tiba-tiba Sahabat. sahabat kita di tempat kerja kan. Bos tiba-tiba nawarin kita nih naik jabatan. Teman kita juga ditanyain nih mau naik jabatan atau enggak. Nah, di sini kita punya dua pilihan, antara mengalah teman kita yang naik atau kita mengalah teman kita yang naik. Wish. Kalau pertanyaan ini sih bukan saya mau mengatakan, bukan saya ingin mementingkan diri saya lagi saya berpikir. Kalau pikiran saya itu saya mau berikan pernyataan bahwa saya berpikir itu bukan untuk mementingkan diri saya sendiri. Bukan saya egois. Jadi begini. Menurut cara berpikir saya, orang yang paling kita percaya adalah apa? Diri kita sendiri sih kata saya. Betul. Diri kita sendiri. Jadi belum tentu ketika kita percaya orang itu, teman kita itu, dia akan membantu kita untuk naik jabatan. Sedangkan jika kita, orang yang kita paling percayai, Adalah diri kita sendiri. adalah diri kita sendiri. Jadi bukannya egois, bukannya mementingkan diri sendiri, tapi kita prioritaskan diri kita untuk naik jabatan. Tapi ingat, ada janji yang harus ditepati. Kita bantu teman kita itu untuk naik pangkat. Karena ingat, seperti saya bilang tadi, mulut itu gampang terbang. Bisa tiba-tiba saya ngomong, bisa sampai ke mulut orang ramai. Bisa Gosip lah ya, ceritanya. bisa jadi gosip. Jadi jika kamu itu bersifat buruk, berbicara buruk, atau beromong kosong kepada orang temanmu ini, pasti dia akan menggosipmu. Dan orang-orang itu akan pasti, saya bilang, terbang-terbang sampai ke telinga bos. Ini kan dalam dunia perkantoran. Iya betul. Dan pasti bos itu akan memikir, kalau ini dipertahankan, sama tahu dia nanti mengkhianat, bohong, menjatuhkan perusahaan. Wah, parah itu. Dua, antara diturunkan jabatannya atau dipecat. Lebih parah, Pak. Wah. Tapi jika kita menjaga martabat nama baik kita, misalnya kita bantu teman kita ini nih naik pangkat, karena kita sudah naik pangkat dan dia itu sudah membantu kita. Kita jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya, Pak. Itu sangat kurang ajar sekali. Jadi makanya kita bantu dia untuk naik pangkat, pasti tidak mungkin dia menyembunyikan itu. Pasti dia cerita, Masya Allah, ini baik sekali, orang ini baik sekali. Dan terbang, beritanya sampai di telinga bos kamu, baik orangnya ini, dapat dipercaya, kita naikkan pangkatnya. Bisa saja kamu jadi manajer. Jadi nama baik seseorang itu dalam dunia itu sangat penting. Karena bisa dibilang nama baik itu adalah profil dari seseorang itu, apakah itu buruk atau jelek. Jadi kalau nama baikmu itu tercoreng, tidak mungkin ada yang mau baik hati denganmu. Betul. Kecuali orang tuamu. Karena sebenci apapun orang tua dengan kita, pasti dalam hati kecilnya itu tetap ada anak. Oh iya. Oke, sudah bagus banget nih jawabannya Bos Rasya. Wih, syukron. Dari tadi saya negerinnya itu kayak, bagus banget nih. Syukron. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, Akhi ya. Boleh. Nah,
Kalau soal impian yang 50-50, Asik. itu banyak tuh orang yang impiannya cuma setengah-setengah. Banyak. Banyak. Bahkan mungkin hampir beberapa anak itu bingung 50-50 lah dengan impian. Pertengahan. Jadi kalau begitu banyak cara yang bisa dilakukan. Pertama itu menanyakan pendapat teman, karena cerminan yang dapat melihat diri kita itu adalah orang lain. Kita tidak bisa melihat diri kita. Betul. Pasti kita selalu memuji diri Iya, kita, diri kamu, diri kita sendiri. diri kita. Kecuali orang lain itu yang mengejek kita, mungkin kita akan down. Tapi orang lain memang yang paling bisa melihat diri kita. Diri kita, bukan dalam hati, bukan pikiran kita, bukan. Tapi diri kita, pampang kita. Orang lain yang paling bisa melihatnya. Jadi kita tanya, apa kira-kira yang cocok untukku? Bro, menurutmu antara dua ini? Kan? Atau kalau memang sangat ingin mendapatkan petunjuk langsung dari pusat Allah Subhanahu wa taala, kan ada salat istikharah. Iya juga ya. Salat istikharah, baca doanya. Katakan apa yang kamu 50-50 kan, Allah akan memberi petunjuk. Jadi apapun petunjuk yang diberikan Allah atau temanmu itu terima. Insya Allah kamu akan mendapatkan yang betul-betul cocok untuk kamu. Mendapatkan jawabannya. Wow. Mendapatkan yang memang cocok untuk orang kayak kamu gitu. Oke. Jawabannya bahkan bisa berhubungan dengan agama. Wah, bisa banget nih. Akhir Rasya menyambung-nyambungkan dengan agama. Wah. Bagus. Tadi melintas di pikiran. Oh iya, bagus. Nah, soal orang tua nih. Lagi bukan soal orang tua yang mendukung anaknya, tapi anaknya tanpa pendukung. Oh, yatim. Kalau kita bisa bilang itu banyak tuh anak-anak yatim piatu yang tidak ada kedua orang tuanya. Betul, banyak sekali. Hidup sendiri tanpa saudara. Tapi punya impian yang tinggi dia. Kalau cerita-cerita begitu sih, memang hati saya kayak seolah bergema, apalagi saya ini anak tunggal juga. Iya, betul. Jadi kalau begitu sih sebenarnya lebih harus semangat, karena rata-rata orang yang begitu pasti mentalnya sangat kuat. Jadi tidak perlu lagi diragukan mentalnya. Jadi orang-orang seperti itu sih cuman kayak semangat lah, karena sudah mentalnya itu sudah pasti kuat. Kalau masalah kekurangan dana, semangat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantumu. Ditambah orang-orang ramai tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini itu kesusahan. Betul. Karena sebenarnya orang tuamu itu, orang tua kita itu, yang misalnya orang tua yang mati itu sebenarnya itu membantu kita, tapi ingin sekali membantu kita, maksudku ingin sekali membantu kita, tapi sudah terjerat di alam yang lain. Makanya tiada. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan melalui orang lain begitu, agar membantu anak ini yang yatim piatu ini. Jadi anak yatim piatu ini tidak boleh bermalas-malasan juga, bilang tidak ada orang tua yang menegur saya jadi saya mau nakal apa begitu, tidak boleh. Jadi justru jika tidak ada orang tua, justru walaupun dia mati tetap kita naikkan derajatnya, tetap kita baikkan namanya, bahwa saya ini anak dari ini, walaupun orang tua saya mati dia menitip pesan sama saya, dia menitip amanah sama saya. Saya buktikan bahwa dulu pesan-pesan yang diberikan orang tua saya waktu dia masih hidup itu betul-betul. Saya tidak akan hancurkan pesan-pesannya, saya tidak akan ingkari pesan-pesannya, malah saya mengikuti dan saya angkat derajatnya. Walaupun orang tua saya mati, saya mau satu dunia bahkan tahu bahwa saya ini anaknya titik yang mengangkat saya menjadi orang yang baik, mengangkat saya menjadi orang yang terkenal. Meskipun tidak ada pendukung. Walaupun sebenarnya orang tua itu selalu mendukung kita, walaupun itu di alam lain. Bisa dari doa. Kita mendukung dia juga menggunakan doa. Saling mendukung ceritanya. Meskipun berbeda alam. Oh iya. Nah,
dari cerita itu kan, mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, boleh kan? Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya dari tadi nih ngomongin soal orang tua, ngomongin soal impian, Betul. impian juga butuh motivasi kan. Betul. Nah, apa motivasi terbesar Akhi Rasya sampai sekarang yang mendorong Rasya mencapai impiannya? Motivasi. Kalau motivasi sih banyak sekali ya. Tapi yang paling menjadi penyemangat dalam hati saya itu motivasi dari orang tua saya sendiri. Yang saya ingat, sorry saya ceritakan sedikit. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sorry, waktu itu saya lupa hari apa itu. Jelas sudah sedikit lama, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Oh. Pada saat itu terjadi pada malam hari. Kan saya sama teman-teman saya biasa cerita main-main di teras. Tiba-tiba orang tua saya memanggil saya. Hai nak, sini. Jadi saya itu masuk ke kamar karena dipanggil. Jadi saya itu ditanya. Ya, tanya. Mak, saya ini sorry. Nak, saya ini sudah tua. Dan kamu ini juga sudah mulai besar. Jadi saya ini punya pesan untuk kamu. Selama apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu lakukan, sesuatu apapun itu, jika kamu benar, teruslah lawan semua masalahnya. Kami ini sebagai orang tua akan menjadi pelapismu, pelapis dadamu. Kami akan menjadi armormu. Sebesar apapun masalahmu, kami akan terus membantumu. Dan kamu juga harus berusaha untuk mencapai impianmu walaupun begitu banyak halangan. Capai apapun yang ingin kau lakukan asalkan itu benar. Jika kamu benar, teruskan. Jika kamu salah, tanggung jawab. Walaupun itu masalahmu sebesar buih, sebanyak buih di lautan, lawan. Kami sebagai orang tua akan menjadi pelapis dadamu. Dan jangan lupa, ada satu bantuan yang tidak bisa kita lupakan dan harus juga kita utamakan. Apa itu? Berdoa. Berdoa ya? Betul. Oh, doa memang penting ya bagi kehidupan kita semua. Betul sekali. Terutama untuk mencapai impian. Betul. Kita juga banyak berdoa. Betul. Dan gara-gara motivasi inilah akhirnya saya memiliki banyak impian dan saya ini tanpa keraguan bahwa orang tua saya tidak mungkin mendukung saya. Saya tidak punya keraguan begitu. Karena saya juga sudah ditanya oleh orang tua saya bahwa dia akan selalu mendukung apapun yang saya impikan. Pasti mendukung. Oh iya, betul juga. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Bisa kan? Kalau misalnya kita kan santri nih, banyak di Indonesia juga yang nyantri. Banyak sekali. Pondok di Indonesia banyak sekali. Kalau misalnya ada seorang santri yang waktu kelas 1 mimpinya ini, waktu kelas 2 mimpinya ini, waktu kelas 3 mimpinya ini, tiba-tiba berubah-ubah terus. Berubah-ubah. Faktornya biasa banyak. Cuman saya mau tanya, apa faktor terbesar biasa impian itu dirubah? Kayak Akhi Rasya juga kan berubah dulu dari tentara ke polisi. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya ya jadi menurut yang saya paham itu tidak ada kesalahan dalam dua sesi ini. Tapi kalau berubah-berubah itu mungkin saja, mungkin ya, karena faktor dia memang mencintai ini tapi juga mencintai ini. Jadi dia itu mungkin kelas 1 dia menyukai polisi, kelas 2 dia mau jadi damkar, kelas 3 dia menjadi arsitek, kelas 4 dia mau jadi tentara, tidak ada masalah. Yang jelas mungkin kemenarikan dari impian-impian ini seolah berganti begitu. Dia mungkin tiba-tiba cinta dengan kepolisian, cinta dengan damkar, cinta arsitek, cinta pengusaha mungkin. Tidak ada masalah. Yang jelas dia menjalani impian-impiannya ini dengan kesungguhan.
Dan impian terakhirnya berarti itulah impian yang selama ini dia tunggu dalam hatinya, yang paling cocok. Itulah yang akan terjadi pada masa depannya. Sedepannya. Walaupun terganti-ganti, pasti ada impian yang memang itulah yang memang cocok untuk dia. Itulah yang terjadi pada masa depannya. Ya betul. Nah, soal orang tua, balik lagi ke orang tua nih, soal Orang impian. tua terus nih. Karena memang impian itu kebanyakan orang tua juga yang dukung. Nah, Pasti. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua itu yang menjamin hidup kita iya betul. selain Allah. Iya. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga, imam keluarga, ayah. Ayah. Hidup kita diperjuangkan oleh ibu. Ya, soal orang tua, kalau misalnya orang tua ndak dukung anaknya karena memang impiannya yang agak lain. Contohnya kayak jadi gamers gitu. Gamers. Menurut Aki gimana? Kalau saya mau bilang sih, maaf saudara Dik, kayaknya pertanyaan saudara atau pernyataan saudara itu ada agak sedikit keliru. Sebenarnya itu bukan tidak masuk akal. Jadi gamers bukan tidak masuk akal. Siapa tahu gamers ini bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa membawa orang tuanya umroh. Dari gamers. Dari gamers. Mulia kan? Mulia sekali. Sebenarnya itu yang salah itu adalah ketika anaknya ini bermain gamers dengan toksik. Toksik. Kasar. Tidak enak didengar, kasar begitu. Tapi inilah perannya orang tua. Itu kalau bisa memotivasi anak ini untuk tidak berperilaku toksik. Terus memotivasi dengan hal-hal baik, dengan lembut, dengan enak. Karena coba bayangkan, ketika benang dimasukkan ke dalam jarum, kalau buru-buru susah sekali masuk. Ya betul. Tapi jika kita pelan-pelan, pasti gampang masuk. Iya. Kan? Jadi ketika kita memarahi anak-anak itu karena perilakunya terus, woi kau begini, kau begini terus kau kerja begini. Pasti anak itu susah menyerapnya, pasti dia malah emosi juga. Kenapa ini begini terus, marah-marah terus. Coba kalau kita bilang, nah, kamu jangan begini, kamu jangan toksik lah. Jangan karena kasar. tidak enak didengar. Nah, jadi lembut masuknya. Kita menerima. Masa saya marah sih, sedangkan orang tua aku sudah lembut sekali menyatakannya kepada aku. Kalau memang anak itu tidak terima, berarti gangguan akalnya yang memang yang bermasalah. Hatinya memang yang busuk. Yang bermasalah. Yang harus dibersihkan. Pikiran dan hati. Karena tidak mungkin ada orang yang akalnya busuk itu mendengarkan orang tuanya. Tapi jika akalnya yang baik itu pasti dia mendengarkan orang tuanya. Iya juga ya. Nah, selanjutnya nih, mau bertanya lagi nih. Silahkan, bagaimana cara mempertahankan impian? Kalau mempertahankan impian itu sih tergantung pada diri orang. Karena kita tidak bisa membaca pikiran orang apakah dia melihat bidang lain ini menarik atau tidak. Kalau dia melihat bidang ini menarik, dia pindah pastinya. Ya betul. Jadi cara untuk menjaga impian itu tidak usah dijaga. Karena siapa tahu ada hal yang lebih cocok, lebih menarik. Itu kita yang sungguh-sungguhkan. Tidak usah kita jaga. Yang penting tergantung dirinya sendiri. Tergantung dalam hati kita yang mana rasa cinta kita. Oh iya. Karena jika kita memang sungguh-sungguh untuk mengejarnya, itu sudah terjaga pasti. Itu sama-sama dengan menjaga. Betul. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ngapain kita harus jaga? Kita gantilah yang lebih menarik, kita ganti yang lebih max. Betul. Impiannya tadi Akhir Rasya kan polisi ya kan. Kalau Rasya kasih pesan dong ke sobat-sobat Madani biar terus semangat bermimpi. Apa pesan-pesannya buat sobat-sobat Madani ini biar semakin semangat, makin mau bermimpi, makin ingin mencapai mimpinya? Kalau ingin terus bermimpi, semangatlah sobat-sobat Madani untuk terus bermimpi tinggi agar kamu dapat menaikkan derajatmu, derajat orang tuamu, derajat keluargamu, dan membantu orang lain, membantu orang-orang yang ramai. Dan jangan lupa jangan omong kosong. Iya betul. Itu hal faktor yang harusnya tidak dilakukan, itu omong kosong.
Setuju saya bro, akhir Rasya. Oke, sudah berbagai perbincangan yang kita bincangkan dari tadi. Yes. Ya, mulai dari orang tua, impian pekerjaan nih, punya teman, ya kan. Kalau akhir Rasya sendiri, pesan-pesan yang sudah tadi dikatakan, kesan-kesannya untuk kedepannya, apa rencananya untuk kedepannya untuk mencapai mimpinya? Kalau kedepannya untuk mencapai mimpinya sih, ya banyak. Tuh, semangat pastinya. Berdoa. Dengan meminta orang tua untuk selalu ridhonya. Selalu bersemangat. Membangun mental yang lebih kuat. Dan selalu mengejar pendidikan yang berada di bidang yang saya maui. Iya. Dan kalau impian sih banyak, dan pastinya waktu saya alihkan dulu pembicaraan. Ya, nggak apa-apa. Waktu pasti impian kita itu banyak hal, apalagi tentang waktu kita libur. Ya, betul sekali. Waktu kita libur itu pasti kita memiliki banyak impian, dan impian yang paling menyayat dalam waktu kita libur itu adalah impian saat kita mau kemana-mana. Iya, betul. Impiannya mau kemana-mana. Ya. Jadi saya mau bertanya, saya lagi yang bertanya nih. Nggak apa-apa. Jadi impian antum itu mau kemana? Aslinya mau ke Mekah nih ceritanya, Oh, kalau itu bantu sudah pasti. Ceritanya saya ini mau ke Mekah bantu orang tua. Kalau impiannya Akhi kemana ini? Kalau impian saya sih rencananya sudah pasti kan, untuk semua Iya, orang itu pasti mau semua ke santri mau ke Mekah Mekah. untuk membawa orang tua, Iya. membahagiakan kan. Wih, Masya Allah sekali. Naik haji. Amin. Tapi kalau sekarang sih maunya ke Semarang. Oh, ngapain tuh? Enggak, cuman mau jalan-jalan, mau menemui seseorang yang istimewa yang selalu membantu saya untuk mengejar mimpi saya. Memotivasi Akhi. Ya. Memotivasi saya selain orang tua saya. Jadi banyak yang motivator di hidup kita. Betul. Berbagai orang, bukan cuma orang tua saja motivator di hidup ini. Banyak seperti orang-orang, ustaz-ustaz juga kita sering dimotivasi, guru dan lain-lain. Betul. Oke, Akhi Rasya. Nah, sebelum saya tutup, untuk sobat-sobat Madani yang mau dengerin podcast-podcast yang lebih menarik lainnya Di channel MDN TV ini, maka pantengin terus videonya, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya Diki Zikrul El Said dan saya Andi Rasya Muzaffar Gurdi mengucapkan syukron kasiron dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.